Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Khairul Umam dengan NPM 21210101081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok 10 yang berjudul Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh filsafat Islam dan pikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Yang kedua, Al-Farabi. Al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat, yang berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika, Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafisika ia sependapat dengan Plotinus. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filsuf menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Yang keempat, Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal atau Al-Qadim. Kemudian Al-Razi yaitu metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal atau Al-Qadim. Metafisika Al-Maskawai mencakup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan pencipta, jiwa, dan kenabian atau nubuah dengan kesempurnaan ilmunya itu pikirannya benar, keyakinannya benar, dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antar sesama manusia sehingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. Kemudian yang keenam, Al-Ikhwan Al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, ilmu, mengenai hakikat wujud menurut kesanggupan manusia berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ahwanus Safa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Di samping itu mereka juga memasukkan politik kenabian dan ilmu keakhiratan pada partikel. Kemudian karya yang dihasilkan dari ilmuwan Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Yang pertama, kitab Al-Kindi ila al-Mutasim bilah fi al-falsafah al-ula, atau tentang filsafat pertama. Yang kedua, kitab Al-Falsafah al-Dokhil wa al-Masail al-Mantikiyah wa al-Mutakashah wa ma fawawat at-tabiyah, atau tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil serta metafisika. Yang ketiga, kitab Al-Fi annahu la tanalaru al-falsafah illa bi ilm al-riyadiyah, atau tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Lalu karya yang dihasilkan Al-Farabi. Yang pertama, Al-Jami' baina ra'yani al-Hikman Al-Falatoni al-Hahi wa Aristoteles, atau pertemuan atau penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Yang kedua, At-Tahsilu as-Sa'adah, atau mencari kebahagiaan. Kemudian As-Suyasatu al-Madinah, atau politik pemerintahan. Kemudian Al-Fususu at-Taram, atau hakikat kebenaran. Kemudian karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sina.
Yang pertama Asyifa, buku tentang penyembuhan. Yang kedua An-Nafat atau ringkasan dari buku Asyifa. Yang ketiga An-Nun, buku ilmu kedokteran. Keempat Ad-Diniyah, buku ilmu kedokteran. Dan yang kelima Al-Musyika atau buku tentang musik. Dan yang terakhir Al-Mantik atau untuk Abdul Hasan Sahil. Kemudian karya yang dihasilkan oleh Ar-Razi yaitu yang pertama Atib Ar-Ruhani, kemudian Al-Sirat Ad-Daulah, yang ketiga Amarah Al-Iqbal Ad-Daulah, yang keempat Kitab Al-Lazazah, yang keenam Al-Maqalah fi Ma'ad Bitabiyah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.